Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Demesis Brigitayosi, NPM 201419130 dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiakan Trichoderma sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pembiakan massal Agen Sayati Universitas Sriwijaya. Jamur Trichoderma merupakan salah satu fungi atau cendawan yang berada dalam kelas Ascomycetes. Fungi ini berada di dalam tanah, hutan maupun tanah pertanian dan juga tunggul kayu. Trichoderma mampu hidup dengan baik dalam suhu 6 derajat Celcius sampai dengan 41 derajat Celcius. Selain itu, pH yang dibutuhkan untuk tumbuh dari angka 3 sampai 7. Sama halnya dengan fungi lainnya, Trichoderma mampu berkembang biak menggunakan spora atau conidia. Mulai dari kondisi ruangan sekitar yang harus terhindari dari sinar matahari dan tempat yang harus bersih. Jamur Trichoderma akan terlihat tumbuh apabila usianya mencapai 1-2 minggu. Jamur Trichoderma yang telah berhasil tumbuh pada media beras dan sekam sudah bisa untuk dibiakkan pada media tanah. Namun, jamur Trichoderma yang tumbuh di media beras dan sekam disebut juga starter beras. Cara pembiakan Trichoderma ada 5. Yang pertama, pembiakan massal antagonis, pembiakan massal makro, pembiakan massal padat, pembiakan massal cair, dan pembiakan massal mikro. Sumber isolat Agen Sayati sendiri itu berasal dari tanaman sehat pada suatu hamparan tersangkara, tanah perakaran padi yang tumbuh di dekat tumpukan jerami sisa panen, kompos dari jerami dan dedak padi atau sisa tanaman jagung, tanah perakaran jagung, tanah perakaran pohon subur yang di dekatnya banyak pohon sakit, kompos rasa daun bambu, tubuh buah jamur patogen yang berjamur. Isolat unggul atau komunitas unggul, hasil isolasi yang telah murni, bebas dari kontaminan jenis yang lainnya, selanjutnya diseleksi dengan diuji secara in vitro pada medium agar dipetri terhadap patogen uji atau dapat diuji secara langsung pada tanaman in planta menggunakan tanaman dan patogen uji. Keunggulan uji secara in vitro adalah cepat dan mudah untuk seleksi banyak calon isolat unggul, kemudian aktivitas antagonisme dapat diprediksi berdasarkan pola interaksi koloni. Untuk kelemahannya sendiri, hasil uji tidak relevan dengan uji pada tanaman atau uji lapangan. Yang kedua, tidak dapat menguji antagonis yang tidak dapat dibiakkan pada media buatan. Metode sterilisasi. Metode sterilisasi yang pertama menggunakan autoklav atau kukusan. Jika menggunakan autoklav, gunakan sekurangnya selama 30 menit dan kukusan sekurangnya 2 jam tergantung volume media yang dikukus. Sterilisasi panas dengan uap ini membantu memasak media secara parsial sehingga mempercepat pertumbuhan Trichoderma. Jika bekerja di laboratorium, gunakan peralatan yang sudah steril dan bekerjalah secara aseptik, misalnya pada lemari laminar air flow. Yang kedua, bahan tertentu seperti dedak padi dan serbuk gergaji dapat disterilisasi dengan cara parsial atau sebagian dengan membasahi dengan larutan hidrogen peroksida H2O2 konsentrasi 3% selama 1 malam. Untuk produksi skala besar dan komersial pada tempat yang berulang-ulang dilakukan pembiakan Trichoderma yang sama, tidak diperlukan prosedur aseptik. Pengawetan dan formulasi Agen Sayati itu ada 2 cara. Yang pertama pengawetan formulasi padat dan yang kedua pengawetan formulasi cair. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi materi pembiakan Trichoderma kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.